Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK Budi Santoso Purwakartiko mendadak menjadi sorotan publik setelah sebuah pernyataan kontroversial yang viral di media sosial. Budi diduga melakukan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara lewat sebuah unggahan di akun Facebooknya. Dalam pernyataan tersebut, Budi secara terang-terangan membandingkan kecerdasan mahasiswanya yang mengenakan hijab dengan mereka yang tak pakai jilbab. Dia bahkan menyebut mahasiswa yang mengenakan hijab seperti manusia gurun. Di awal tulisan, Budi menceritakan pengalamannya saat berkesempatan mewawancari mahasiswa yang mengikuti seleksi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjendikti Kemendikbudristek dalam seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Ia juga menyebutkan bahwa jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa, dan tidak satupun ia mendapatkan mereka hobi demo. Yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi di atas 3,5 bahkan beberapa 3,8 dan 3,9. Menurutnya, para mahasiswa itu bicara tentang hal-hal yang membumi, misalnya apa cita-citanya, apa minatnya, usahanya untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme, dan sebagainya. Budi lalu menyinggung mahasiswa tersebut tidak berbicara soal ungkapan yang lazim dalam agama Islam seperti insya Allah atau yang berarti jika Allah menghendaki. Dari 16 mahasiswa yang ia wawancara, hanya ada 2 yang cowok dan sisanya cewek. Lalu dari 14 ada 2 yang tidak hadir. Di tulisan bagian ini, Budi menyinggung soal mahasiswi berhijab. Pegiat media sosial Ismail Fahmi menegaskan bahwa apa yang dilakukan Budi bentuk perilaku rasis dan kebencian pada orang asing. Profesor Budi Santoso Purwakartiko menjabat sebagai Rektor ITK yang menekuni disiplin ilmu bidang teknik industri. Sosok guru besar tersebut dilahirkan di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Klaten pada 12 Mei 1969 silam. Ia menempuh pendidikan dalam disiplin ilmu yang ia tekuni di jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung dan berhasil lulus pada 1992. Sosok guru besar tersebut juga belajar di luar negeri. Ia merupakan University of Oklahoma, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar master dan doktor di perguruan tinggi yang sama. Selain menjadi akademisi di ITK, Budi Santoso Purwakartiko pernah mengajar di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya sebagai dosen teknik industri. Spesialisasinya ada pada bidang data mining, optimasi, dan metaheuristik. Ia menjabat sebagai Rektor ITK selama 2 periode, yakni 2014-2018 hingga 2018 hingga 2022. Tak hanya aktif sebagai akademisi, ia juga turut andil dalam program beasiswa LPDP sebagai pewawancara Departemen Keuangan dari 2013 silam. Ia juga pernah berkontribusi sebagai anggota tim evaluasi kinerja perguruan tinggi swasta atau PTS di Dirjen Kelembagaan Dikti yang ia emban sejak 2015. Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia atau KSH UMI, Chandra Purnairawan, menyoroti status Facebook diduga milik akun Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Budi Santoso Purwakartiko, yang menyinggung isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut Chandra, tulisan tersebut mengarah pada kebencian berdasarkan sara.
Ia juga menyebut karena pernyataan tersebut menimbulkan kebencian dan penghinaan terhadap Sarah, maka pelakunya dapat dijerat pasal 156 dan atau pasal 157 ayat 1 KUHP JU pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sedangkan letak unsur pidana adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan kebencian atau penghinaan berdasarkan golongan, suku, agama, dan dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Menurutnya, tulisan itu berpotensi melanggar pasal 156A KUHP. Unsur pidananya adalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia. Bahwa dikarenakan deliknya dianggap telah selesai saat mengungkapkan status, ia mendorong agar aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum meskipun tidak ada laporan. Itulah sekelas informasi yang viral saat ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga.